Shalom, selamat pagi anak-anak teacher semua, kelas 4A, 4B, dan 4C. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pendamping pembelajaran 4 dan 6, muatan bahasa Indonesia, dan muatan PPKN. Untuk pembelajaran pertama, kita awali dengan pendamping pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia. Buka bukunya, Bu Pena 4B, halaman 58. Nah, judulnya menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng. Kamu dapat menyampaikannya ke dalam beberapa kalimat. Kita juga dapat menyampaikan unsur-unsur yang terkandung dalam dongeng dengan membuat peta pikiran. Nah, anak teacher, perhatikan contoh peta pikiran dari dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Nah, untuk tahap pertama, kita membuat judul dari dongeng tersebut pada bagian tengah. Lalu nanti kita akan membuat cabang-cabangnya, yaitu dari unsur-unsur dongeng tersebut. Judul dari dongeng tersebut adalah Kelinci dan Kura-Kura. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur dongeng yang pertama adalah tokoh. Tokoh yang terdapat dalam dongeng Kelinci dan Kura-Kura ada 4, yaitu kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Selanjutnya kita masuk ke unsur dongeng yang kedua adalah sifat tokoh atau watak masing-masing tokoh. Nah, untuk tokoh kelinci memiliki sifat yang sombong dan besar kepala. Besar kepala artinya sukar dinasihati. Dan kura-kura memiliki sifat pantang menyerah. Selanjutnya kita masuk ke unsur yang ketiga yaitu latar. Nah, di sini dipilih latar tempat yaitu di hutan. Untuk unsur yang keempat adalah jalan cerita atau alur. Nah, awal ceritanya adalah kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Akhir cerita dari dongeng Kelinci dan Kura-Kura adalah kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Dan unsur yang terakhir adalah pesan moral atau amanat. Amanatnya adalah janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Nah, anak-anak teacher, itu adalah menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Semoga anak-anak teacher sudah mengerti untuk pembelajaran 4 muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pendamping pembelajaran 6 muatan bahasa Indonesia halaman 65. Nah, judulnya adalah menentukan pesan moral dalam dongeng. Selain isi dongeng, kita juga dapat menyimpulkan pesan moral yang disampaikan dongeng tersebut. Tentu kita harus membaca dengan cermat dan memahami dongeng dengan baik. Komentar terhadap pesan moral dapat dinilai dengan cara melihat apakah komentar tersebut sudah sesuai seperti yang terdapat dalam dongeng atau tidak. Kita juga bisa menilai apakah komentar mengenai pesan moral tersebut dapat atau tidak dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak teacher, perhatikan contoh komentar terhadap pesan moral dalam dongeng berikut. Pesan moral dalam dongeng Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Sebagai anak, kita hendaknya selalu menghormati orang tua. Menghormati orang tua dapat membuat hidup kita bahagia.
Demikianlah pembelajaran kita muatan bahasa Indonesia pendamping pembelajaran 4 dan 6. Semoga anak-anak teacher semua sudah mengerti. Teacher ingatkan kembali, jika belum paham, boleh ditanyakan kembali kepada teacher Wanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selanjutnya, muatan PPKN halaman 59, pendamping pembelajaran 4 yang berjudul Pengamalan Sila Ketiga Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Anak-anak teacher, perhatikan ke depan dan dengarkan baik-baik. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Artinya, meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama, yaitu Indonesia. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kita harus bersatu dan hidup rukun dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Perhatikan berikut contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Bagian A, saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Bagian B, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Bagian C, mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah. Bagian A, mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, ras, ataupun agama. Yang bagian B, menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Bagian C, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat. Yang bagian A, peduli terhadap masyarakat sekitar. Bagian B, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Bagian C, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, anak-anak teacher, sekarang kita masuk muatan PPKN halaman 66, pendamping pembelajaran 6 yang berjudul membedakan sikap baik dan tidak baik. Pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di antara pengamalan tersebut banyak sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak teacher, perhatikan beberapa contoh sikap baik dan sikap tidak baik. Sikap baik yang pertama, berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang kelima, memberi bantuan dengan ikhlas kepada korban bencana alam. Sedangkan sikap tidak baik yang pertama, tidak berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Yang kedua, tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Yang ketiga, tidak menerima teman yang berbeda suku, ras, ataupun agama. Yang keempat, memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang kelima, membantu teman
dengan mengharapkan imbalan. Jadi, anak-anak teacher harus dapat membedakan mana sikap yang baik ataupun tidak baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.